Selamat datang Bapak dan Ibu yang saya hormati. Semoga hari ini Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan, hati yang damai, dan umur yang penuh berkah. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menemani perbincangan kita hari ini. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting, yaitu bagaimana mempersiapkan masa tua agar tetap tenang, mandiri, dan tidak menjadi beban bagi keluarga. Bukan karena kita tidak ingin dibantu oleh anak-anak, tetapi karena setiap orang tentu ingin menjalani usia senja dengan penuh martabat, ketenangan, dan rasa syukur. Sebelum kita mulai, saya ingin menyapa Bapak dan Ibu yang sedang menyimak dari berbagai daerah. Mungkin ada yang menonton dari Aceh, Medan, Padang, Jambi, Palembang, Lampung, Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Makassar, Pontianak, Samarinda, Manado, hingga Papua. Atau mungkin Bapak dan Ibu sedang menyimak dari Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei, Hong Kong, Taiwan, atau negara lainnya. Silakan tuliskan di kolom komentar, Bapak dan Ibu sedang menyaksikan dari kota atau negara mana. Saya akan sangat senang membaca setiap komentar, karena melalui kolom komentar kita bisa saling mengenal, saling menyapa, dan saling menguatkan. Bapak dan Ibu, banyak orang membayangkan bahwa masa tua yang bahagia hanya ditentukan oleh banyaknya harta atau seringnya anak datang berkunjung. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Ada orang yang hidup sederhana tetapi hatinya sangat tenang. Sebaliknya, ada pula yang berkecukupan, namun masih dipenuhi rasa cemas dan khawatir. Hal ini menunjukkan bahwa ketenangan di usia senja bukan hanya soal materi, tetapi juga tentang bagaimana kita mempersiapkan diri secara lahir dan batin. Menjadi mandiri di masa tua bukan berarti menolak bantuan dari keluarga. Mandiri berarti tetap berusaha melakukan apa yang masih mampu kita kerjakan, menjaga kesehatan, mengatur keuangan dengan bijaksana, serta tidak menyerahkan seluruh tanggung jawab hidup kepada anak. Sikap seperti ini bukan hanya membuat kita lebih percaya diri, tetapi juga menghadirkan ketenangan bagi keluarga yang melihat orang tuanya tetap bersemangat menjalani hidup. Dalam video ini kita akan membahas 5 bekal penting yang dapat membantu Bapak dan Ibu menikmati usia senja dengan lebih damai. Bekal ini bukan hanya tentang uang, tetapi juga tentang kesehatan, hubungan keluarga, ketenangan hati, dan tujuan hidup. Semua bisa mulai dipersiapkan. Berapapun usia kita saat ini, pada segmen berikutnya, kita akan membahas bekal pertama yang menjadi fondasi dari semuanya. Bekal ini sering dianggap biasa, padahal memiliki pengaruh besar terhadap kebahagiaan dan kemandirian seseorang di masa tua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bekal pertama untuk menikmati masa tua yang tenang dan mandiri adalah kesehatan. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kesehatan merupakan harta yang paling berharga. Sebab, sebanyak apapun tabungan yang dimiliki, akan sulit dinikmati jika tubuh sering sakit atau tidak lagi mampu beraktivitas dengan nyaman. Karena itu, menjaga kesehatan bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga sebagai bentuk kasih sayang kepada keluarga. Kesehatan tidak dibangun dalam satu hari. Ia adalah hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara terus-menerus. Mulailah dengan mengonsumsi makanan yang bergizi, memperbanyak air putih, tidur yang cukup, dan mengurangi makanan yang terlalu manis, asin, atau berlemak. Tidak perlu mengejar pola hidup yang sempurna. Yang terpenting adalah melakukan perubahan sedikit demi sedikit sesuai kemampuan. Selain menjaga pola makan, tubuh juga perlu tetap bergerak. Bapak dan Ibu tidak harus melakukan olahraga yang berat. Berjalan kaki di sekitar rumah, senam lansia, berkebun, atau sekadar melakukan peregangan setiap pagi sudah sangat bermanfaat. Tubuh yang aktif akan membantu menjaga kekuatan otot, keseimbangan, dan kesehatan jantung. Yang terpenting adalah melakukannya secara rutin dan tidak memaksakan diri. Jangan lupa untuk memeriksakan kesehatan secara berkala. Banyak penyakit dapat ditangani lebih baik jika diketahui sejak dini. Mengontrol tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan sesuai jadwal adalah langkah bijaksana. Jangan menunggu sampai tubuh benar-benar sakit baru mencari pertolongan. Mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Namun, kesehatan bukan hanya tentang tubuh. Pikiran yang tenang dan hati yang damai juga sangat berpengaruh. Hindari terlalu banyak memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Perbanyak rasa syukur, jaga hubungan baik dengan keluarga, dan luangkan waktu untuk beribadah serta melakukan kegiatan yang menyenangkan. Ketika tubuh dan pikiran sama-sama sehat,
menjalani usia senja akan terasa jauh lebih ringan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, menjaga kesehatan adalah bentuk investasi yang hasilnya akan dirasakan setiap hari. Semakin baik kita merawat tubuh sejak sekarang, semakin besar peluang untuk menikmati masa tua yang mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Pada segmen berikutnya, kita akan membahas bekal penting kedua, yaitu mengelola keuangan dengan bijaksana agar masa tua terasa lebih aman, tenang, dan tidak menjadi beban bagi keluarga. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kesehatan, bekal penting berikutnya adalah mengelola keuangan dengan bijaksana. Membicarakan uang memang terkadang terasa kurang nyaman. Namun, kenyataannya kondisi keuangan yang tertata dapat memberikan ketenangan di masa tua. Bukan berarti kita harus menjadi orang kaya, tetapi memiliki perencanaan yang baik akan membantu kita menjalani hari-hari dengan lebih tenang dan mandiri. Masa pensiun seringkali membuat penghasilan berkurang, sementara kebutuhan hidup tetap berjalan. Karena itu penting untuk menyesuaikan pengeluaran dengan kemampuan yang dimiliki. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Dahulukan kebutuhan pokok seperti makanan, kesehatan, tempat tinggal, dan biaya yang benar-benar penting. Hidup sederhana bukanlah tanda kekurangan, tetapi bentuk kebijaksanaan dalam mengelola rezeki yang telah Tuhan titipkan. Jika Bapak dan Ibu masih memiliki penghasilan, usahakan untuk tetap menyisihkan sebagian sebagai dana cadangan. Tidak perlu dalam jumlah besar, sedikit demi sedikit. Jika dilakukan dengan disiplin, akan sangat membantu ketika menghadapi kebutuhan yang tidak terduga. Memiliki dana darurat juga membuat kita tidak mudah panik dan tidak selalu harus bergantung kepada anak saat menghadapi kesulitan. Selain itu, berhati-hatilah terhadap berbagai penawaran yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Di zaman sekarang, banyak penipuan yang menyasar para lansia karena dianggap mudah percaya. Jangan terburu-buru menyerahkan uang atau menandatangani dokumen tanpa memahami isinya. Jika ragu, mintalah pendapat anak atau orang yang benar-benar dipercaya. Sikap hati-hati jauh lebih baik daripada menyesal di kemudian hari. Bapak dan Ibu mengelola keuangan dengan bijaksana juga berarti tidak merasa malu hidup sesuai kemampuan. Kebahagiaan tidak ditentukan oleh barang-barang yang mahal, melainkan oleh hati yang tenang karena tidak dibebani utang atau kekhawatiran berlebihan. Ketika kebutuhan dasar terpenuhi dan hidup dijalani dengan rasa syukur, kita akan merasakan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, uang memang bukan segalanya, tetapi pengelolaan keuangan yang baik dapat menjadi salah satu penopang ketenangan di usia senja. Dengan hidup sederhana, berhati-hati, dan pandai mengatur rezeki, kita dapat menjalani masa tua dengan lebih percaya diri dan tidak mudah menjadi beban bagi keluarga. Pada segmen berikutnya, kita akan membahas bekal ketiga yang tidak kalah penting, yaitu menjaga hubungan baik dengan keluarga. Agar masa tua dipenuhi kehangatan, saling menghargai, dan penuh kasih sayang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kesehatan dan keuangan, bekal penting berikutnya adalah menjaga hubungan yang baik dengan keluarga. Di usia senja, kehangatan keluarga seringkali menjadi sumber kekuatan yang tidak ternilai. Hubungan yang penuh kasih sayang membuat hati lebih tenang, sementara hubungan yang dipenuhi pertengkaran justru dapat menguras pikiran dan kebahagiaan. Karena itu, mulai hari ini, marilah kita berusaha merawat hubungan dengan orang-orang yang kita cintai. Menjaga hubungan baik tidak selalu membutuhkan pengorbanan yang besar. Seringkali, hal-hal sederhana justru memiliki makna yang mendalam. Menyapa anak dengan ramah, menanyakan kabarnya, mengucapkan terima kasih, atau mendoakannya setiap hari adalah bentuk kasih sayang yang sangat berharga. Jangan menunggu momen istimewa untuk menunjukkan perhatian. Kebiasaan kecil yang dilakukan dengan tulus akan membuat hubungan semakin hangat. Bapak dan Ibu, setiap keluarga pasti pernah mengalami perbedaan pendapat. Itu adalah bagian dari kehidupan. Namun, jangan biarkan rasa kecewa atau kesalahpahaman berlangsung terlalu lama. Belajarlah untuk saling memaafkan dan membuka hati. Meminta maaf bukan berarti kalah. Begitu pula memaafkan bukan berarti melupakan. Kedua hal itu justru menunjukkan kebesaran hati dan kedewasaan dalam menghadapi kehidupan. Selain menjaga hubungan dengan anak, jangan lupakan hubungan dengan cucu dan anggota keluarga lainnya. Luangkan waktu untuk mendengarkan cerita mereka, memberikan doa, atau berbagi pengalaman hidup yang penuh hikmah.
Kehadiran Bapak dan Ibu bukan hanya sebagai orang tua atau kakek nenek, tetapi juga sebagai sumber ketenangan dan teladan bagi generasi berikutnya. Kasih sayang yang diberikan hari ini akan menjadi kenangan indah yang mereka bawa sepanjang hidup. Yang juga penting, hindari kebiasaan terlalu mencampuri setiap keputusan anak yang sudah dewasa. Berikan nasihat jika diminta atau ketika memang diperlukan, tetapi tetap hormati pilihan hidup mereka. Anak-anak akan lebih nyaman mendekat jika mereka merasa dipercaya dan dihargai. Hubungan yang sehat dibangun atas dasar saling menghormati, bukan saling mengendalikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, keluarga yang harmonis bukanlah keluarga yang tidak pernah memiliki masalah, melainkan keluarga yang selalu memilih kasih sayang daripada ego. Ketika hubungan dengan keluarga terjaga dengan baik, masa tua akan terasa lebih damai dan penuh makna. Pada segmen berikutnya, kita akan membahas bekal keempat, yaitu menjaga hati tetap tenang melalui rasa syukur, sehingga apapun keadaan yang dihadapi, kita tetap mampu menikmati usia senja dengan penuh kebahagiaan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah membahas kesehatan, keuangan, dan hubungan dengan keluarga, kini kita sampai pada bekal keempat yang tidak kalah penting, yaitu memiliki hati yang penuh syukur. Mengapa rasa syukur begitu penting? Karena kebahagiaan di masa tua tidak hanya ditentukan oleh apa yang kita miliki, tetapi juga oleh cara kita memandang kehidupan. Dua orang dengan keadaan yang hampir sama bisa merasakan kebahagiaan yang berbeda, karena yang membedakan adalah isi hatinya. Di usia senja, mungkin ada hal-hal yang sudah tidak sekuat dulu, tenaga mulai berkurang, kesehatan perlu lebih dijaga, dan rumah mungkin tidak lagi seramai ketika anak-anak masih kecil. Semua itu adalah bagian alami dari perjalanan hidup. Namun di balik setiap perubahan, masih ada begitu banyak nikmat yang patut disyukuri. Masih bisa bangun pagi, menikmati sinar matahari, mendengar suara burung, atau berbincang dengan orang-orang yang kita sayangi adalah anugerah yang sangat berharga. Bapak dan Ibu, rasa syukur juga membantu kita berhenti membandingkan hidup dengan orang lain. Mungkin ada teman yang terlihat lebih berkecukupan, atau memiliki anak yang tinggal lebih dekat, tetapi setiap keluarga memiliki perjalanan hidupnya masing-masing. Apa yang tampak indah dari luar belum tentu tanpa masalah. Karena itu, fokuslah pada kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita, dan syukuri setiap kebaikan yang masih hadir setiap hari. Biasakan untuk mengisi pikiran dengan hal-hal yang baik. Daripada mengingat apa yang belum dimiliki, cobalah mengingat berapa banyak pertolongan Tuhan yang telah menyertai selama ini. Bukankah kita telah melewati begitu banyak tantangan hidup? Bukankah Tuhan selalu membuka jalan? Bahkan ketika keadaan terasa sulit, mengingat kebaikan-kebaikan itu akan membuat hati lebih tenang dan penuh harapan. Rasa syukur juga akan membuat kita lebih mudah menikmati kebersamaan dengan keluarga. Kita tidak lagi menuntut anak untuk selalu hadir, tetapi menghargai setiap perhatian yang mereka berikan. Kita tidak lagi mengeluh karena rumah sepi, tetapi memanfaatkan waktu untuk beribadah, membaca, berkebun, atau melakukan kegiatan yang membawa kedamaian. Hati yang bersyukur akan menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Bapak dan Ibu yang saya hormati, rasa syukur adalah bekal yang tidak memerlukan biaya, tetapi manfaatnya sangat besar. Dengan hati yang selalu bersyukur, kita akan lebih mudah menerima setiap tahap kehidupan dan menjalani masa tua dengan damai. Pada segmen berikutnya, kita akan membahas bekal terakhir yang menjadi penyempurna semuanya, yaitu memiliki tujuan hidup dan terus mendekatkan diri kepada Tuhan agar usia senja dipenuhi makna, harapan, dan ketenangan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kini kita sampai pada bekal kelima, sekaligus bekal yang menjadi penopang dari semua bekal sebelumnya, yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan dan tetap memiliki tujuan hidup. Kesehatan, keuangan, dan keluarga memang sangat penting. Namun ketika hati merasa dekat dengan Tuhan, kita akan memiliki kekuatan untuk menghadapi setiap perubahan yang datang di usia senja dengan lebih tenang dan penuh harapan. Usia lanjut bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan kesempatan untuk lebih banyak mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Luangkan waktu untuk berdoa, membaca kitab suci sesuai keyakinan, berzikir atau bermeditasi, dan merenungkan setiap kebaikan yang telah Tuhan berikan. Saat hati dekat dengan Tuhan, rasa cemas akan perlahan berkurang. Kita belajar menerima bahwa setiap peristiwa dalam hidup memiliki hikmah yang mungkin baru kita pahami di kemudian hari. Bapak dan Ibu, selain memperkuat hubungan dengan Tuhan, jangan kehilangan tujuan hidup.
Banyak orang merasa hampa setelah pensiun karena menganggap tugasnya telah selesai. Padahal, selama kita masih diberi napas, berarti masih ada kebaikan yang bisa dilakukan. Mendoakan anak dan cucu, membantu tetangga, berbagi pengalaman hidup, atau menjadi pendengar yang baik adalah bentuk tujuan hidup yang sangat mulia. Jangan pernah berpikir bahwa usia membuat kita tidak lagi bermanfaat. Justru pengalaman puluhan tahun yang Bapak dan Ibu miliki adalah kekayaan yang tidak ternilai. Nasihat yang lembut, sikap yang sabar, dan keteladanan dalam menjalani kehidupan dapat menjadi inspirasi bagi anak, cucu, bahkan orang-orang di sekitar. Kehadiran Bapak dan Ibu masih memiliki arti yang besar bagi banyak orang. Ketika seseorang memiliki tujuan hidup dan hati yang dekat dengan Tuhan, kesepian akan terasa lebih ringan. Hari-hari tidak lagi diisi dengan menunggu atau mengeluh, melainkan dengan rasa syukur dan semangat untuk terus berbuat baik. Setiap pagi menjadi kesempatan baru untuk menjadi pribadi yang lebih bijaksana, lebih sabar, dan lebih bermanfaat bagi sesama. Bapak dan Ibu yang saya hormati, inilah 5 bekal penting untuk menikmati masa tua yang tenang, mandiri, dan tidak membebani keluarga, menjaga kesehatan, mengelola keuangan dengan bijaksana, merawat hubungan baik dengan keluarga, memelihara hati yang penuh syukur, serta mendekatkan diri kepada Tuhan sambil tetap memiliki tujuan hidup. Pada segmen berikutnya, kita akan melihat bagaimana kelima bekal ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar usia senja benar-benar menjadi masa yang penuh kedamaian dan kebahagiaan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah membahas 5 bekal penting untuk menghadapi masa tua, ada satu hal yang juga layak kita renungkan bersama. Masa pensiun atau usia senja bukan berarti kehidupan kita telah berhenti memberikan manfaat. Justru, inilah saat yang tepat untuk membagikan pengalaman, kebijaksanaan, dan kasih sayang kepada orang-orang di sekitar. Selama kita masih diberi kesempatan untuk hidup, berarti Tuhan masih mempercayakan sebuah tujuan yang mulia. Banyak orang berpikir bahwa menjadi berguna harus selalu dilakukan dengan tenaga yang kuat atau harta yang melimpah. Padahal, kenyataannya tidak demikian. Senyuman yang tulus, sapaan yang hangat, doa yang dipanjatkan setiap hari, atau kesediaan mendengarkan cerita orang lain sudah merupakan kebaikan yang sangat berarti. Terkadang, satu kalimat yang menenangkan mampu mengubah hari seseorang menjadi lebih baik. Bapak dan Ibu, pengalaman hidup yang telah dilalui selama puluhan tahun adalah harta yang sangat berharga. Kisah tentang perjuangan, kesabaran, kerja keras, dan kejujuran dapat menjadi pelajaran bagi anak, cucu, bahkan orang lain di sekitar kita. Jangan merasa pengalaman itu tidak penting. Apa yang pernah Bapak dan Ibu lalui bisa menjadi cahaya yang menerangi jalan generasi berikutnya, agar mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jika kesehatan masih memungkinkan, tetaplah aktif sesuai kemampuan. Mengikuti kegiatan di lingkungan, menghadiri pengajian, membantu tetangga, atau sekadar menyapa orang yang ditemui dapat membuat hidup terasa lebih bermakna. Tidak perlu melakukan hal-hal yang besar. Kebaikan kecil yang dilakukan dengan tulus seringkali memberikan dampak yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Yang juga tidak kalah penting adalah terus menjaga semangat hidup. Jangan biarkan usia membuat kita merasa tidak lagi berharga. Selama hati masih dipenuhi kasih sayang, pikiran tetap terbuka untuk belajar, dan tangan masih bersedia berbuat baik, maka kehidupan akan selalu memiliki arti. Orang yang merasa hidupnya bermanfaat biasanya lebih mudah merasakan kebahagiaan dibandingkan mereka yang hanya berfokus pada kekurangan yang dimiliki. Bapak dan Ibu yang saya hormati, masa tua yang tenang bukan hanya tentang hidup mandiri atau memiliki bekal yang cukup. Masa tua yang indah adalah ketika kehadiran kita masih membawa senyum, harapan, dan manfaat bagi orang lain. Pada segmen berikutnya, kita akan merangkum seluruh pembahasan hari ini dan melihat bagaimana 5 bekal penting ini dapat menjadi fondasi untuk menjalani usia senja yang damai, bahagia, dan penuh rasa syukur. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika mendengar kata mandiri, mungkin ada yang membayangkan bahwa di usia senja kita harus mampu melakukan semuanya sendiri. Padahal, makna mandiri bukanlah menolak bantuan atau merasa harus kuat setiap saat. Mandiri adalah berusaha melakukan apa yang masih mampu dilakukan, sambil tetap bijaksana menerima pertolongan ketika memang dibutuhkan. Sikap seperti inilah yang membuat hidup terasa lebih ringan dan penuh keseimbangan.
Tidak ada yang salah jika suatu hari Bapak dan Ibu membutuhkan bantuan anak, cucu, atau tetangga. Yang penting, bantuan itu diterima dengan rasa syukur, bukan dengan perasaan rendah diri. Sebaliknya, selama masih mampu, lakukanlah pekerjaan-pekerjaan ringan seperti merapikan tempat tidur, menyiram tanaman, menyiapkan makanan sederhana, atau berjalan santai di sekitar rumah. Aktivitas kecil ini membantu menjaga tubuh tetap aktif sekaligus menumbuhkan rasa percaya diri. Bapak dan Ibu jangan ragu untuk terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Belajar menggunakan telepon pintar, melakukan panggilan video dengan anak, atau memahami cara menggunakan aplikasi sederhana dapat membuat kehidupan sehari-hari menjadi lebih mudah. Tidak perlu merasa malu jika harus belajar dari anak atau cucu. Justru, momen seperti itu dapat menjadi kesempatan untuk mempererat hubungan keluarga. Yang juga penting adalah menjaga semangat untuk terus merawat diri sendiri. Berpakaian rapi, menjaga kebersihan, makan dengan baik, dan tetap memperhatikan kesehatan adalah bentuk penghargaan terhadap diri sendiri. Ketika kita mencintai dan menghargai diri sendiri, orang lain pun akan lebih mudah memberikan perhatian dan penghormatan kepada kita. Selain mandiri secara fisik, kita juga perlu mandiri secara emosional. Artinya, jangan biarkan kebahagiaan sepenuhnya bergantung pada orang lain. Belajarlah menikmati waktu sendiri, memperbanyak rasa syukur, dan mengisi hari dengan kegiatan yang bermanfaat. Dengan begitu, ketika anak-anak sedang sibuk, hati tetap tenang karena kita memiliki kehidupan yang bermakna dan membahagiakan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, masa tua yang tenang bukanlah tentang mampu melakukan semuanya sendiri, tetapi tentang hidup dengan bijaksana, mengenali kemampuan diri, dan menerima setiap. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tanpa terasa kita telah sampai di penghujung perbincangan kita hari ini. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyimak dari awal hingga akhir. Semoga setiap pembahasan yang kita lalui dapat menjadi bekal berharga untuk menjalani masa tua yang lebih tenang, lebih mandiri, dan lebih bahagia. Ingatlah, masa tua yang damai tidak terjadi begitu saja. Ia dibangun dari kebiasaan-kebiasaan baik yang kita lakukan setiap hari. Hari ini kita telah belajar tentang 5 bekal penting untuk menghadapi usia senja, yaitu menjaga kesehatan, mengelola keuangan dengan bijaksana, merawat hubungan baik dengan keluarga, memelihara hati yang penuh syukur, serta mendekatkan diri kepada Tuhan sambil tetap memiliki tujuan hidup. Kelima bekal ini saling melengkapi dan akan membantu kita menjalani kehidupan dengan lebih percaya diri tanpa merasa menjadi beban bagi orang-orang yang kita cintai. Bapak dan Ibu, jangan menunggu sampai usia semakin bertambah untuk mulai mempersiapkan diri. Apapun usia kita hari ini, selalu ada langkah kecil yang bisa dilakukan. Mulailah dari menjaga kesehatan, memperbaiki kebiasaan, mempererat hubungan dengan keluarga, dan mengisi hati dengan rasa syukur. Langkah kecil yang dilakukan secara konsisten akan membawa perubahan besar di masa depan. Sebelum kita berpisah, saya ingin mengucapkan terima kasih karena Bapak dan Ibu telah menjadi bagian dari keluarga di channel ini. Jika video ini memberikan manfaat, menenangkan hati, atau menginspirasi Bapak dan Ibu, saya mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, Bapak dan Ibu tidak akan ketinggalan video-video berikutnya yang berisi renungan, inspirasi dan tips menjalani usia senja dengan penuh kebahagiaan. Jangan lupa berikan like agar YouTube dapat merekomendasikan video ini kepada lebih banyak orang tua yang membutuhkan. Saya juga mengundang Bapak dan Ibu untuk menuliskan di kolom komentar berasal dari kota atau negara mana, serta bekal mana yang menurut Bapak dan Ibu paling penting untuk dipersiapkan menjelang masa tua. Dan bila video ini bermanfaat, mohon bantu share kepada keluarga, sahabat, atau tetangga. Siapa tahu satu kali berbagi dapat menjadi awal dari perubahan besar dalam kehidupan seseorang. Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan kesehatan, umur yang berkah, hati yang damai, rezeki yang cukup, dan keluarga yang penuh kasih sayang kepada Bapak dan Ibu semua. Terima kasih atas kebersamaan hari ini. Sampai bertemu kembali pada perbincangan berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat menjalani hari, dan jangan pernah lupa bahwa masa tua yang bahagia selalu dimulai dari persiapan yang bijaksana sejak hari ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tanpa terasa kita telah sampai di penghujung perbincangan kita hari ini. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyimak dari awal hingga akhir. Semoga setiap pembahasan yang kita
lalu dapat menjadi bekal berharga untuk menjalani masa tua yang lebih tenang, lebih mandiri, dan lebih bahagia. Ingatlah, masa tua yang damai tidak terjadi begitu saja. Ia dibangun dari kebiasaan-kebiasaan baik yang kita lakukan setiap hari. Hari ini kita telah belajar tentang 5 bekal penting untuk menghadapi usia senja, yaitu menjaga kesehatan, mengelola keuangan dengan bijaksana, merawat hubungan baik dengan keluarga, memelihara hati yang penuh syukur, serta mendekatkan diri kepada Tuhan sambil tetap memiliki tujuan hidup. Kelima bekal ini saling melengkapi dan akan membantu kita menjalani kehidupan dengan lebih percaya diri tanpa merasa menjadi beban bagi orang-orang yang kita cintai. Bapak dan Ibu, jangan menunggu sampai usia semakin bertambah untuk mulai mempersiapkan diri. Apapun usia kita hari ini, selalu ada langkah kecil yang bisa dilakukan. Mulailah dari menjaga kesehatan, memperbaiki kebiasaan, mempererat hubungan dengan keluarga, dan mengisi hati dengan rasa syukur. Langkah kecil yang dilakukan secara konsisten akan membawa perubahan besar di masa depan. Sebelum kita berpisah, saya ingin mengucapkan terima kasih karena Bapak dan Ibu telah menjadi bagian dari keluarga di channel ini. Jika video ini memberikan manfaat, menenangkan hati, atau menginspirasi Bapak dan Ibu, saya mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, Bapak dan Ibu tidak akan ketinggalan video-video berikutnya yang berisi renungan, inspirasi dan tips menjalani usia senja dengan penuh kebahagiaan. Jangan lupa berikan like agar YouTube dapat merekomendasikan video ini kepada lebih banyak orang tua yang membutuhkan. Saya juga mengundang Bapak dan Ibu untuk menuliskan di kolom komentar berasal dari kota atau negara mana, serta bekal mana yang menurut Bapak dan Ibu paling penting untuk dipersiapkan menjelang masa tua. Dan bila video ini bermanfaat, mohon bantu share kepada keluarga, sahabat, atau tetangga. Siapa tahu satu kali berbagi dapat menjadi awal dari perubahan besar dalam kehidupan seseorang. Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan kesehatan, umur yang berkah, hati yang damai, rezeki yang cukup, dan keluarga yang penuh kasih sayang kepada Bapak dan Ibu semua. Terima kasih atas kebersamaan hari ini. Sampai bertemu kembali pada perbincangan berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat menjalani hari, dan jangan pernah lupa bahwa masa tua yang bahagia selalu dimulai dari persiapan yang bijaksana sejak hari ini.